masuk di saham-saham yang memang udah naiknya terlalu kenceng tapi sok-sok ngejar lah, tapi nggak berani cut loss gitu. Akhirnya nyangkut dan akhirnya coba dikontenin dan ternyata rame gitu. Yang cari saham-saham karena pertumbuhan portofolio tuh sekarang bisa ditentunya sama saham-saham yang lagi momentumnya bagus kan. Dari sana lah ya, biar seenggaknya kalau ternyata saham momentum ini lagi loss-lossnya misalkan loss 10% dari itu kan 10% dari 50% cuma 5% dari total portofolio. Karena ternyata di pasar modal satu hal yang paling penting itu bukan cuma baca chartnya, tapi memang kita harus tahu apa yang terjadi di dunia kan. Halo Sobat The Fundamentals dan Investor, jumpa lagi dengan saya, Mas Hirom, pemimpin redaksi IDEX Channel dalam podcast kesayangan kita The Fundamentals. Awal 2026 ditandai dengan semangat yang bagus. Market juga beberapa hari ini selalu menciptakan rekor baru. Tentu ini membawa optimisme bagi kita bersama. Kali ini kita akan ngobrol santai dengan salah satu pelaku pasar. Asik. Sahabat saya, influencer yang ternama kalau di capital market gitu. Mas Yuda Ramadan atau yang lebih sering dikenal dengan Mas Yuda Geling. Halo. Selamat datang Mas di Fundamental. Selamat datang, terima kasih Pak sudah diundang. Buat teman-teman yang menyaksikan video ini, kalau episode sebelumnya kan saya nonton Michael Yo. Iya benar. Itu mungkin cocok The Fundamentals, sekarang The Nyangkuters saja ya. Kita ganti sementara waktu. Namanya The Nyangkuters. The Nyangkuters. Kalau lu mencari ilmu di sini kayaknya nggak ada. Nonton video yang lain aja, kok ada yang penuh ilmu sih ya. Iya. Jadi kadang kalau kita belajar itu satu bisa dari sisi prestasi, nah bisa sebaliknya juga kan. Dari yang salah, gimana caranya dia salah terus nih kita hindarin. Oke, Yud, 2025 gimana? Kemarin secara portofolio. Akhirnya sih 2025 punya portofolio yang jauh lebih bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Purbaya. Yeah. Karena kalau kenapa bisa lebih baiknya mungkin ya, kalau bisa diceritain karena akhirnya punya fokus lebih di pasar modal dibanding sebelum-sebelumnya, karena saya bikin juga tuh yang namanya Project Tidak Miskin. Jadi kalau proyeknya keren banget, Project Tidak namanya Miskin. Project Tidak Miskin karena saya tuh ngerasa di pasar modal untuk jadi kaya raya tuh memungkinkan banget. Yeah. Tapi itu susah banget. Tapi yang saya alamin setelah di pasar modal emang belum jadi kaya raya seperti yang lain. Tapi seenggaknya udah nggak miskin. Nah, akhirnya pengen lah nge-share itu ke teman-teman di Instagram buat ikutan Project Tidak Miskin. Contohnya apa ya? Kita cari investasi saham yang dikedepankan dibanding keuntungannya adalah yang resikonya lebih terbatas. Biar semenjak di pasar modal nggak lagi tambah miskin dibanding sebelumnya. Karena kan yang ditakutkan adalah kalau kita terjun ke pasar modal terus uang yang kita kerja capek-capek malah hilang, kan sayang banget. Dan kok malah jadi lebih miskin semenjak kenal saham, kan jangan sampai itu terjadi. Karena kalau itu terjadi mungkin orang jadinya trauma sama pasar modal dan nggak mau lagi berinvestasi gitu. Jadi nggak menjanjikan kaya tapi seenggaknya bisa nggak miskin bersama lo gitu. Keren banget tuh proyeknya. Project tidak miskin. Karena pengen jual kaya raya, saya belum kaya Pak. Tapi seenggaknya kalau kayak nggak miskin deh gitu. Iya. Jadi gitu ya, project tidak miskin gitu. Itu ngapain aja tuh? Jadi ya itu kita setiap bulan ada webinar sama orang-orang yang jauh lebih paham dibanding saya undang untuk jadi pembicara di webinar tersebut, ngomongin soal money management, ngomongin soal gimana caranya screening saham, gimana caranya tahu saham mana yang berpotensi naik, mana yang enggak gitu. Jadi apapun terkait pasar modal kita coba bahas di sana. Kalau kita lihat ya, kalau gue ikutin Instagram lu nih, kan biasanya pasti ya itu tadi menampilkan kegagalan gitu, nyangkuter gitu. Iya. Itu memang beneran atau cuma tampil di sosial media doang kayak gitu? Kalau dibilang cuma tampilan di sosial media doang sih enggak ya, karena
Emang itu benar terjadi, apalagi kan waktu 2020 waktu Iya. pertama kali terjun di pasar modal, kan tanpa background sama sekali. 2020 ya? 2020 jadi angkatan pandemi lah. Angkatan Covid. Jadi dulu itu kan pas pandemi kita beli apapun untung ya. Sama kayak 3 bulan terakhir di pasar modal lah, Iya. kita beli apapun untung. Cuma kan saat 2020 pas beli apapun untung, waktu pasarnya udah membaik kan nggak bisa lagi pakai cara yang sama ngasal beli untung. Iya. Nah dulu waktu awal-awal untung, cuma karena pasarnya terlalu enak, akhirnya nggak ngerasa perlu cari tahu lebih dalam. Karena dengan pemahaman yang dikit aja udah bisa, Udah untung. udah cuan kok, Iya, ngapain iya, lagi. iya. Tapi waktu kondisi pasarnya membaik, akhirnya ya pemahaman yang sedikit itu malah bikin jadi rugi karena masuk di saham-saham yang memang udah naiknya terlalu kenceng tapi sok-sok ngejar lah, tapi nggak berani cut loss gitu. Akhirnya nyangkut dan coba dikontenin dan ternyata rame gitu. Akhirnya dikenal sebagai nyangkuter gitu karena dulu Yeah. beli turun. Ya salah satunya mungkin yang saham dijadiin mahar waktu nikahan itu kan. Oh iya. Jadi ini buat temen-temen kalau lu nyangkut jadiin mahar aja. Gak usah di cut loss, jadiin mahar aja. Jadi resikonya ada di pasangan sekarang kan. Iya. Emang lu beli berapa dulu? Di atas 200 jangan-jangan tuh? Itu saya tuh ngumpulin dari awal IPO. Oh iya. Dari IPO sampai sekarang tuh belum pernah lepas. Oh. Average down, tapi kok nggak Nggak ada yang nemu nih. Masih minus-minus terus gitu. Akhirnya dipakai untuk mahar. Jadiin mahar aja. Kemarin nikah Yoi. Yuda di pertengahan Desember lalu gitu. Yud, kalau kita lihat dari 2020 banyak nyangkut. Ya 2020 banyak nyangkut. 2021, 2022 seterusnya. Kayaknya udah punya pemahaman yang lebih bagus di pasar modal tuh setelah 2022 ke atas deh. 2020 mulai nyangkut, 2021 juga masih denial kan kayak. Iya. Tapi udah mulai belajar, seenggaknya udah lebih mengurangi resiko yang tahulah sahamnya yang jangan dikejar, sahamnya yang bisa kita beli gitu. Tapi mungkin semenjak 2023 sampai sekarang tuh udah pemahamannya punya lebih dalam lah. Lebih berhati-hati juga kan, makanya itu punya Project Tidak Miskin itu karena dulu itu ngincarnya kayak cepet di saham. Ternyata kalau kita pengen kayak cepet di saham, kita tuh jadinya nggak lagi rasional menilai investasi kita. Saham yang kita cari pasti saham-saham yang naiknya kenceng kan, padahal kita tahu kalau naiknya terlalu kenceng juga resikonya tinggi banget gitu. High risk, high return ya. Iya, sekarang sih lebih mengedepankan resiko gitu. Nah ini menarik, mengedepankan risiko sekarang ya. Artinya dalam screening saham, apa aja yang dilihat? Mengedepankan resiko sebenarnya lebih ke ini sih, berani untuk cut loss. Dulu tuh nggak berani buat cut loss. Dulu ngerasa kalau cut loss kehilangan modal, makanya didiemin aja, nanti juga balik lagi kok. Sekarang ya saham apapun tetap ada resikonya. Cuma udah tahu waktu masuk di sini, udah tahu nih di titik mana udah harus cut loss dan pelajari kenapa salahnya gitu. Kalau ditanya screening apa yang dipakai buat nyari saham, udah pasti kalau sekarang sih lebih lihat teknikalnya. Cari memang saham-saham yang secara momentum lagi bagus, yang volumenya naik. Kalau kita tahu volumenya naik kan berarti ada story di baliknya, habis itu baru cari tahu lebih lanjut dari sana. Tapi pintu masuknya itu pasti ngelihat volumenya dulu. Volumenya tuh kalau sahamnya lagi sideways saja, volumenya juga kecil-kecil, nggak masuk karena saya belum punya cukup duit untuk bisa sabar nahan sampai 9 bulan sideways nggak apa-apa. Tapi karena duitnya masih terbatas, mungkin jadi cari yang momentumnya juga lagi bagus gitu, yang lagi uptrend lah seenggaknya kalau sekarang naik. Kalau dulu tuh kayak mikirnya malah terbaliknya, kayak kalau saham ini turun terus nanti kan pasti naik lagi. Tapi kan kita nggak tahu dasarnya nih di mana kan. Jadi lebih ngelihat momentum mana yang lagi naik gitu. Kalau kita total nih dari 2020 sampai sekarang, secara agregat udah untung dong harusnya. Kemungkinan besar sih iya, karena waktu 2020 juga kan pas baru belajar secara modal juga masih terbatas kan, nggak kayak sekarang. Dan sekarang modalnya gede berarti? Nggak segede itu. Ditambah kan sebenarnya keuntungan yang didapat dari pasar modal bukan cuma soal saham kalau saya ya, kayak akhirnya
punya karir di stand up yang beda dibanding yang lain, ngomongin soal pasar modal. Jadi jadi sih memang udah untung jauh lebih besar dibanding dulu. Tidak hanya dari portofolionya. Tidak hanya dari portofolio. Karir juga karir akhirnya juga gitu ya. Tapi kalaupun kita cuma ngomongin soal portofolio doang ya, ngelihat pasar modal yang kayak tahun lalu all time high terus ya, beruntung punya saham-saham yang memang ikut naik di tahun lalu gitu. Jadi portofolionya juga bertumbuh. Tadi menarik soal keberanian untuk cut loss. Biasanya pakai persentase tertentu atau gimana? Biasanya pasti pertama lihat support resistance dulu. Tapi kalau memang supportnya dirasa kejauhan, cut loss-nya pakai persentase sih. Berapa berarti? 7-10% sih udah cut loss dulu aja. 7-10% udah. Ya kalau memang sahamnya yang dibeli untuk kebutuhan trading ya. Beda kan kalau kita untuk mungkin yang bisa 2-3 bulan yang untuk swing, ya udah kalau itu malah dijadiin di batas ini bisa untuk average down. Tapi jadi yang membedakan sekarang sama dulu adalah lebih punya trading plan yang jelas setiap masuk di sebuah emiten. Dulu tuh kayak kan sering jadi awalnya trader jadi investor. Nah dulu tuh sering kayak gitu. Awalnya trading pas turun nggak berani cut loss. Sekarang udah tahu dari awal, oh ini memang saham yang dibeli karena momentum dan teknikal. Berarti ya yang dilihat ya teknikalnya. Tapi kalau ini dilihat saham masuk karena story-nya masih panjang. Ya kalau ada koreksi harga malah punya kesempatan untuk dapat yang harga lebih murah gitu. Kayak misal saham-saham internet kan memang kemarin di akhir tahun 2025 memang story-nya lagi di sana kan. Internet rakyat dan lain-lain. Jadi ya yang dilihat bukan cuma fundamentalnya tapi story-nya ini masih jalan atau enggak gitu. Masih sering FOMO nggak? FOMO sih ada banget lah. Kalau kita ngeliat saham perkapalan sekarang kita nggak punya, naik terus kayak kenapa gua nggak punya. Cuma itu pun kalau FOMO udah punya plan yang jelas pas ikutan masuk. Misal kita mau ngejar, tapi kalau ternyata pas kita kerja arahnya berbalik ya cut loss. Cut loss aja. Sekarang berani cut loss tanpa rasa ragu lah. Dulu tuh banyak rasa ragunya. Dulu ngerasa kalau kita cut loss tuh kita malah kehilangan modal kita kan. Padahal kalau dipikir sebaliknya itu menyelamatkan modal lain yang lebih besar gitu. Cut loss 5% tapi kan yang terselamatkan 95%-nya. Kayak gitu sih. Iya. Kalau kita lihat untuk investor pemula nih, kira-kira nasihat apa yang bisa diberikan? Sadari kalau kita pasti banyak salahnya di pasar modal. Yang saya rasa dulu kesalahan saya adalah saya ngerasa nggak mungkin salah di pasar modal. Jadi kalau ada analisa kita yang salah, kita cari pembenarannya. Dulu tuh kayak gitu. Analisa kita saham ini akan bergerak ke titik A ke titik B. Ternyata malah sebaliknya. Oh enggak, ini karena ini. Ada pembenarannya terus kan. Padahal ya mendingan ya kita sadari itu salah, perbaiki di trading plan selanjutnya gitu. Itu mungkin yang salah satu kesalahan yang sering dilakuin sama retail, nggak ngerasa bisa salah di pasar modal. Yang kedua, terlalu bias sama saham yang kita pegang. Kalau kita udah pegang satu saham, apapun beritanya, berita buruk dianggap ini sebagai cuma kesempatan ini, kalau berita baik ini bener nih. Kan kemarin ada tuh di tahun 2025 satu emiten yang memang naiknya gila-gilaan dari harga di berapa perak sampai 200 dengan pemberitaan yang cukup nggak masuk di akal, mau diakuisisi sama apa. Tapi retail ngerasa, oh kok gue udah punya, jadi ini pembenaran gue untuk megang lebih erat ini saham. Padahal kalau dicoba cari tahu lebih dalam, si pihak emiten yang nggak pernah ngasih suara soal itu, jadi di keterbukaan informasi juga nggak ada informasi soal itu, kan jadinya kayak cuma sekedar ini gorengan pasar aja gitu. Jadi mungkin dua hal yang paling sering dilakuin sama retail dan salah itu, nggak ngerasa bisa benar, nggak ngerasa bisa salah di pasar modal. Yang kedua, bias sama apa yang dia pegang gitu. Cuma mau denger yang dia denger jadinya. Kalau lu pernah punya pengalaman nggak habis cut loss gede, naik kenceng? Itu pernah sering banget sih. Dulu kenapa rame bikin konten kan karena habis cut loss naik. Nah itu, tapi kalau dipikir-pikir kenapa kesalahan itu bisa ada,
karena nggak ngerti cara bacanya aja. Padahal kan kalau ada penurunan tapi volumenya juga turun, itu koreksi yang normal kan. Dulu tuh nggak ngerasa ada itu, semuanya serba tebak-tebakan. Jadi cut loss abis itu naik ya ada banget, atau ada yang udah dijual ternyata naiknya lebih tinggi. Kencang. Ada juga. Pernah gitu. juga ya? Pernah juga. Cuma ya itu yang akhirnya sekarang dijadiin pembelajaran kalau ternyata kalau saham ini pembelajaran dari temen dan buatku bagus banget sih. Kayak dia bilang jangan pernah mikir jualan saham di harga pucuk. Karena kalau kita jualan mikirnya di harga pucuk, setiap harga tuh harga pucuk. Misal 2,5 tuh udah pucuk. Ternyata bisa 300 pucuk lagi. Ternyata padahal bisa jadi 600. Jadi mentalnya jangan pernah berharap bisa jualan di harga pucuk, tapi mendingan jualan setelah koreksi. Jadi misal harganya 2,5, ya pasang trailing stop aja, kalau dia ke 220 baru jual. Jadi nggak masalah punya keuntungan yang jauh lebih kecil tapi peluangnya tetap terbuka gitu. Jadi sekarang mikirnya kayak gitu. Nggak pernah pengen lagi jualan di harga pucuk, karena yang terjadi setiap mikir kayak gitu sahamnya bisa naik lebih kenceng gitu. Jadi mendingan kita kehilangan sedikit keuntungan dibanding kehilangan peluang untuk dapat cuan yang lebih besar gitu. Jadi batasnya gimana? Kalau tadi kan kalau turun kemungkinan kalau untuk trading ya 7-10% Ya, cut loss. cut Nah, loss. Kalau take profit, keuntungan. jadi biasanya kalau udah nyentuh angka take profit yang saya pengen, itu di trailing stop aja. Trailing Udah. stop misal 25% dari harga tertinggi baru kejual. Kalau belum nyampe ya udah didiemin aja sekarang. Karena ini dengar dari Om Ben trader saham, dia bilang salah satu kesalahan retail adalah terlalu cepat take profit. Jadi kayak ada yang udah 4% naik. Nah, Itu take profit. take profit. Iya. Padahal ya yang bisa bikin kita punya keuntungan besar di pasar modal kalau kita sabar ngikutin perjalanannya. Jangan baru naik udah TP pas atau turun udah kayaknya udah kelar story-nya gitu. Padahal kita perlu sabar juga kan di pasar modal. Tapi kadang gini loh, secara psikologi ini kadang gue juga masih kayak gitu kadang. Jadi kita itu kadang lebih berani nahan rugi daripada kita melihat keuntungan. Artinya gini, naik dikit kita udah nafsu pengen jual. Iya, bener. Sementara kalau merah, diemin aja karena gitu. ada harapan itu kan. Iya, itu lu kayak gitu juga gak? Iya kayak gitu, cuma akhirnya berubah semenjak temen yang bilang itu. Jangan pernah mikir jualan di harga pucuk aja. Jadi sekarang misal aku ada saham yang udah naik. Waktu itu udah sempet beggar tapi belum ini. Karena trailing stopnya belum kena aja. Jadi udah pasang trailing stop setiap punya kenaikan yang signifikan aja. Jadi ngerasa lebih tenang karena membuka peluang untuk dapat cuan yang lebih besar. Tapi kalaupun turun ya udah di batas yang disetujui dari awal. Perasaannya gimana kalau udah pasang sekian, lo jual dan naik lagi gitu? Kalau ternyata kalau udah kejual tuh ya udah aja sekarang. Ya udah aja ya. Karena kan kalau dipikirin harusnya Iya. di pasar modal tuh harusnya tuh nggak pernah kelar. Iya, Karena sampai kapanpun pasti ada Iya. harusnya gue hold lebih dalam, harusnya trailing Iya. stop gue nggak segini. Iya. Tapi kalau sebenarnya kan pas misal pasang trailing stop 25% dari atas baru kejual. Ini memang strategi yang udah kita plan dari awal. Kalau udah kena jadi ya udah aja. Udah aja. Mau naik lagi juga ya udahlah nggak apa-apa, bukan rezeki gue. Bener, gitu. karena dulu itu saya tuh sering ngerasa kayak gitu, kok gue ada saham yang naik gue nggak ikutan. Harusnya gue ikutan dong. Harusnya itu malah bikin lebih pusing karena udah mah nggak dapet duitnya, pusing juga. Nah sekarang kalau udah dapet ya udah aja gitu. Karena di pasar modal kayaknya dibanding skill membaca analisa, skill psikologis yang paling menentukan kan gitu. Bisa jadi kalau terlalu banyak harusnya, jadinya kita akan ngejar, harusnya gue ikutan ya, jadi ngejar, jadinya nggak rasional lagi ngelihat saham gitu. Tapi perasaan nyesel gitu tetap pernah ada dong pasti. Iya pernah ada, perasaan nyesel itu manusiawi ada. Cuma sekarang nggak lagi berlarut karena udah tahu ini memang strategi yang saya pilih. Kalau dulu banyak nyeselnya karena belinya tuh nggak pakai strategi, jadi semuanya emosional. Tapi kalau sekarang untung atau rugi sesuai dengan strategi ya seneng-seneng aja.
Kalau dari 2020 sampai 2025 kemarin, tahun terbaik kapan? Tahun terbaik 2025. 2025 ya? 2025 kemarin tuh karena pasar modalnya juga Bagus ya. bagus banget. 22% kenaikan dibanding Iya. tahun 2024. Bahkan kalau kita ngitungnya 22% kan kalau kita ngitung dari akhir awal Januari. Awal Januari sampai Kalau kita tariknya dari bulan April kan naiknya jauh lebih kenceng tuh. Karena pas Maret April yang ada tarif Trump itu kan drop banget ya. Drop banget dan dari kalau nggak salah 5.700 ya. 2007. Habis itu ke 8.700 kan naiknya udah 40% lebih. Jadi portofolionya bertumbuh banyak sih kemarin di tahun 2025 karena satu lebih fokus dan kedua punya strategi yang jelas gitu. Kayak mungkin dulu kalau lagi ada penurunan yang kayak global kemarin terlalu cepet-cepet ngambil, kalau sekarang kayak tunggu dulu aja, tunggu sampai kapan meredanya sih baru kita bisa masuk gitu. Nggak terburu-buru untuk masuk. Dulu tuh sering ngerasa kalau ada duit di RDN dan nggak dibeliin sayang. Sekarang nggak ya? Sekarang ternyata itu salah satu kunci penting dalam kita berinvestasi. Ada duit cash di RDN, menunggu itu bagian dalam strategi investasi tahu. Karena dulu tuh kok gue punya RDN tapi gue gak beliin apa-apa ya. Padahal memang mungkin aja lagi nggak ada saham yang bagus, lagi nggak ada saham yang memang entry point-nya baik gitu. Jadi beli. Sekarang sih nunggu tuh nggak masalah gitu. Kalau kita bicara proporsi, berapa persen RDN dari total portofolio? Kayaknya masih 25% tuh selalu ada cash-nya deh. Selalu ada cash nyiapin cash. Selalu ada cash. Itu nyiapin buat saham-saham kan memang tadi sempat cerita ada saham yang memang dibeli untuk trading, ada saham yang dibeli untuk investasi yang lebih panjang. Untuk investasi yang lebih panjang kayak contoh perbankan lah ya. Kan dari tahun 2024 sampai sekarang harganya masih terkoreksi terus. Iya betul. Nah kalau kita nggak punya cash, nggak bisa beli lagi waktu harganya lebih terkoreksi. Padahal kalau mikirnya, ya ini kesempatan untuk dapat harga murah perbankan kan kapan lagi gitu selain COVID ya tahun ini. Ya kita cukup happy dengan dividen 8-9% di perbankan kan kalau ngelihat harga sekarang. Dividen yieldnya ya. Dividen yieldnya gitu. Batu bara lebih gede-gede lagi tuh. Iya batu bara jauh lebih gede cuma kayak batu bara kan lebih fluktuatif ya sebenarnya. Kayaknya itu lebih enak kalau momentumnya udah dapet lah. Kalau sekarang sih lebih banyak di perbankan, tetap ada lah di perbankan. Batu bara tuh saya ngelihat sih di tahun ini masih belum, mungkin di tahun depan baru mulai manggung lagi. Ya. Jadi gini, gampangnya gini, kalau punya duit 100 juta, kalau Yuda Keling akan seperti apa alokasinya di akun, di akun sekuritas gitu? Pasti sisin 20-25% buat cash dulu. Buat RDN? Buat RDN, sisanya kalau sekarang ya perbankan buatku tetap harus dipunya ya. Big Bank nih ya? Big Bank tuh itu wajib punya aja lah. Apalagi kalau baru masuk di harga sekarang. Itu hitungannya merem dapat duit 9% lah. Nah sisanya nih 50% cari saham-saham yang memang secara momentum baik biar portofolio kita bisa bertumbuh juga. Karena kalau semuanya ditaruh di misal Big Banks ya, kecuali memang nggak sempet mantau ya nggak apa-apa banget. Tapi kalau punya waktu lebih buat mantau kan kita bisa lihat saham-saham yang secara industri lagi manggung gitu. Misal dari awal tahun, akhir tahun lalu kan perkapalan lagi manggung banget karena ikut tuh berarti LNG-nya itu kan ya. Terus awal tahun ini nih Waste to Energy naik lagi setelah kemarin sempat di bulan Oktober atau September kalau nggak salah terkait proyek pembangkit listrik tenaga sampah, atau nikel juga karena produksi nikel kita kan mau diturunin. Jadi mungkin bisa masuk ke industri-industri yang memang lagi manggung biar portofolio kita juga bertumbuh sesuai dengan pertumbuhan IHSG. Karena kalau cuma mainnya defensif doang, ya kayak tahun lalu kan IDX 30 kita pertumbuhannya terbatas banget kan dibanding saham-saham yang lain gitu. Jadi nggak benar-benar ketinggalan kereta, tapi kita tetap harus punya
satu saham yang memang dipegang untuk jangka panjang, untuk kayak jangkarnya lah. Berarti kalau kita bicara komposisinya Yuda itu bukan model yang all in di saham tertentu gitu, bukan ya? Karena ini balik lagi ke project tidak miskin itu sih. Iya. Karena ngerasa pernah all in itu kan tujuannya pengen kaya cepet kan. Tapi itu bisa bikin miskin cepet juga. Nah sekarang tuh sekarang bisa jadi karena umurnya udah bertambah ya, ke waktu 2020 kan masih 26 tahun. Jadi memang masih masa-masanya pengen ngejar sesuatu secara cepat. Tapi sekarang mungkin udah berkeluarga, udah punya tanggung jawab yang lebih besar juga. Baru kemarin. Iya. Baru 2 minggu. Tapi kan berkeluarganya 2 minggu, nge-planningnya kan udah panjang. Nge-planning buat ini semua kan harus dari planning. Makanya oke, sekarang resiko harus dibagi lah. Cara pembagiannya salah satunya bisa secara porsi atau secara industri yang kita pecah gitu. Jadi kembali lagi tadi kalau 100 juta, 25% itu RDN. Ya. Saham-saham defensif berapa persen? Ya 25% 25% saham-saham defensif. Masih ada 50% itu apa nih? Itu buat yang momentum lah. Untuk yang momentum ya? Yang cari saham-saham, karena pertumbuhan portofolio tuh sekarang bisa ditentuinnya sama saham-saham yang lagi momentumnya bagus kan. Dari sana lah. Biar seenggaknya kalau ternyata saham momentum ini lagi loss-lossnya misalkan loss 10% dari itu kan 10% dari 50% cuma 5% dari total portofolio kan gitu. Jadi ya walaupun sering ngerasa kenapa gua all in ya waktu lagi naik, kan pasti ada pikiran itu, tapi ya udah itu dihindari karena emang dari awal tujuannya udah sadar lah. Udah sadar. Tidak miskin. Tidak miskin dalam jangka waktu yang panjang lah. Jadi faktor risiko jadi perhatian daripada potensi cuannya ya. Iya. Karena kalau kita nggak memperhatikan faktor resiko, kecuali lu dari keluarga yang kaya raya, mungkin punya jaring pengaman. Kalau saya kan dari keluarga yang mungkin Sultan secara ekonomi kurang baik, ya jadi di manage di sana. Risiko. Jadi untuk pemirsa semua, faktor risiko ini penting ya untuk dilihat. Gitu. Iya. Bahkan bisa jadi screening awalnya justru faktor risiko ya, bukan potensi. Iya, karena ya. Banyak ini pelajaran dari akhirnya belajar sama teman-teman yang di pasar modal ya. Pasar modal tuh bukan lari sprint di mana lu harus cepet nyampe. Ini tuh perjalanan maraton sampai kapanpun lu masih hidup, karena proses berinvestasi kan itu enggak setahun 2 tahun kelar kan. Jangan sampai karena ngejarnya 3 bulan kita ngelupain kalau setelah 3 bulan kecapai itu pasti sprintnya akan lebih tenaganya habis. Padahal kalau kita manage dengan baik, kita bisa long run di sini gitu di pasar modal. Sekarang kan jumlah investor itu udah banyak sekali ya, udah 20 juta 20 lebih. juta dan yang saham 8 jutaan kalau salah. Ya. Kalau menurut Yuda akan terus berkembang atau seperti apa ya? Ngelihat buatku yang bikin orang mau terjun ke pasar modal tuh kalau situasi sahamnya kayak gini. Orang tuh nggak akan ada yang tertarik masuk ke dunia pasar modal, investasi di saham kalau kondisi IHSG lagi buruk. Jadi ngelihat kondisi IHSG yang tahun ini bagus banget, awal tahun juga masih bagus, kemungkinan besar akan bertumbuh jauh lebih masif dibanding tahun lalu. Apalagi Pak Purbaya kan menargetkan 10.000 IHSG 10.000. Jadi dan yang saya rasa tuh optimisme pasar itu sekarang lagi bagus-bagusnya. Bisa dilihat dari mana? Dari saham-saham IPO semuanya tuh oversubscribe. Iya. Oversubscribe-nya gede-gede lagi. Gede-gede. Cuma ada satu yang enggak kan. Yang tahun lalu enggak oversubscribe, ya ada kasus lah. Sisanya oversubscribe gede-gede banget. Jadi artinya apa? Orang punya conviction tinggi sama pasar modal kita gitu. Ya apalagi dilihat dari stimulus-stimulus yang dilakukan Pak Purbaya kan memang targetnya untuk growth, jadi mau nggak mau pasti terdampak lah si pasar modalnya. Oke, tadi dari sisi jumlah investor retail. Kalau dari sisi IHSG sendiri, kalau menurut Yuda 2026 seperti apa nih kira-kira? 2026 buatku masih sama kayak tahun lalu, yang menggerakkan saham bukan hanya valuasi.
tapi sentimen dan likuiditas gitu. Nggak bisa dipungkirin. Karena kalau dilihat dari 2025, saham-saham perbankan itu kan sekarang bisa BCA pair-nya udah berapa? Udah rendah banget BRI. Tapi kan masih nggak kemana-mana karena kayaknya dana masyarakat kita lagi nggak ke sana. Iya, nggak ke situ. Jadi sentimen tuh jadi penggerak utama karena banyak saham-saham yang fundamentalnya baik, tapi harganya juga belum bergerak karena belum ada growth story-nya. Tapi saham-saham yang punya growth story, harganya lebih diapresiasi di pasar. Tapi apakah ini akan terus berlanjut? Bisa jadi enggak juga. Kalau harganya udah ketinggian kan tetap harus dikejar sama fundamentalnya kan. Kalau enggak balik lagi kayak tahun 2021 saham bank digital. Akhirnya kenceng. Naiknya kenceng banget tapi fundamentalnya belum ngejar, akhirnya harga turun koreksi, lagi kan. Iya. Tapi kalau kita ngelihat tahun 2025, bank digitalnya malah sekarang naik kenceng tapi fundamentalnya juga udah ikut naik gitu. Kayak ada yang dari rugi udah mulai jadi untung. Yeah. Akhirnya growth story-nya diimbangi sama fundamental dan kenaikannya jauh lebih tertahan lah. Bukan tertahan. Lebih sustain gitu. Lebih sustain. Nah, di 2025 ini juga sama. Kita 2026 2026 ini juga sama. Kita perlu cari story apa yang lagi ada di market kita, yang ada di Indonesia, sama story apa yang ada di luar. Karena story yang di luar kemungkinan besar akan mempengaruhi uang kita banget lah. Karena mungkin tarif Trump itu satu hal, tapi The Fed motong suku bunga 3 kali, itu kan bikin dana yang tadinya ada di US akhirnya bergerak ke tempat-tempat yang lebih ngasih keuntungan jauh lebih besar dibanding di sana. Kalau kita bicara sektor apa aja di 2026 nih? Buatku satu pasti perkapalannya. Perkapalannya. Karena kayaknya demand-nya tinggi banget ya. Apalagi kalau nggak itu Pak Prabowo ya yang minta kita untuk shifting ke gas, makanya kapal itu naik. Perkapalan tuh naik. Yang kedua, consumer tuh kayaknya akan manggung juga. Ini kan kita podcast tanggal 6. Yeah. Kemarin itu kan Pak Purbaya baru ngasih stimulus tambahan tuh buat industri tekstil. Jadinya pegawai sampai 10 juta nggak kena PPN, itu kan biar mereka dapat duitnya lebih banyak dan ngedorong konsumsinya. Itu mungkin consumer juga naik. Terus buatku proyek internet tuh masih akan terus jalan. Tahun lalu kan baru penentuan siapa yang pemenang tendernya. Tahun ini baru mulai jalan dan masuk ke laporan keuangan. Dan internet ini rentetannya panjang kan? Ya, rentetannya panjang ya. Iya. Dan yang terlibat juga banyak banget. Iya, kan? yang terlibat banyak. banyak. Iya. Banget. Abis itu tadi apa? Perkapalan, consumer good. Sama nikel sih. Sama nikel ya. Nikel tuh kalau Indonesia kalau nggak salah 85% nikel dunia ya. Dan berencana buat nurunin produksi nikelnya. Artinya kalau produksinya diturunin, harganya mungkin bisa lebih diapresiasi dan jadinya harga-harga saham nikel diapresiasi lebih sama pasar. Dan kalau gold tuh kayaknya sekarang udah nggak bisa kita pikirin cuma 1 tahun deh. Kayaknya gold udah jadi core stock juga lah. Gold luar itu biasa ya. Kayak kemarin Amerika baru invasi ke Venezuela kan, ya kok kayak situasinya nggak aman kayak gini, gold masih terus diapresiasi gitu. Ya. Ada 4 tadi ya? 4 sih. Kapal, internet, consumer goods, ya, nikel, ya. sama 3 dong. Sama gold sih udah aja lah. Gold itu kayaknya saya tuh kemarin baca satu di Twitter bagus banget. Lu trading jual beli saham. No, ibu lu beli gold naiknya udah 120%. Aduh, bener juga ya. Dan memang gold itu all time high terus juga kan? Iya, all time high terus. Kemarin ya sempat koreksi, habis itu naik lagi kayaknya. Dan Cina juga ngumpulin banyak gold. Kayaknya sih itu saham yang nggak mungkin, selain perbankan, kayaknya itu udah jadi satu saham jangkar yang perlu kita pegang sih. Emiten emas maksudnya? Iya, emiten. Atau emasnya? Ya bisa emasnya, bisa emiten emas juga. Ya kalau emiten emas kan berarti ya kita perlu cari entry point yang bagus aja kan. Kalau sekarang kan naiknya udah pada kenceng-kenceng banget kan. Iya, udah kenceng banget emas. Iya. Untuk investor,
2026. Hmm. Pesan apa yang bisa disampaikan? Jangan ngerasa ketinggalan kalau ada saham yang naik. Karena kayaknya sama kayak yang terjadi tahun lalu, semua sektor naiknya bergantian. Bener banget kan? Amin. Kayaknya kalau kita ngejar yang udah naik kan jadinya risk to reward ratio-nya nggak menarik kan. Jadi kalau kita misal anggaplah lu ketinggalan di perkapalan dari akhir tahun sampai awal tahun ini, ya udah nggak usah ngejar perkapalan. Ya pintu yang lain aja ya. Pintu yang lain tuh masih banyak yang belum gerak, consumer belum gerak, Yeah. nikel juga geraknya masih belum segitunya. Internet malah kemarin sempat banyak yang koreksi Turun, iya. gitu kan. Koreksinya koreksi wajar karena ya kalau ada satu yang naik tuh pasti semua uang di market pindah ke sini kan, makanya harus jadinya kebagi kan. Jadi ya udah kalau ada satu yang naik, udah pasti ada satu yang turun nih karena duit di market kita belum segitu besarnya, semuanya pindah ke sini, yang lagi koreksi kita ambil aja. Jadi jangan ngerasa ketinggalan sama satu sektor lah. Bergantian banget ini, entah sektornya, entah konglonya juga bergantian kan. Iya, benar. Kayak Pak Pepe di akhir tahun sampai awal tahun ini Agak turun. lagi nyantai dulu. Iya. Gantian yang main Pak Bakri misal, Pak Bakri dari akhir tahun lalu sih. Mungkin Pak Happy Hapsoro juga banyak. Iya. Bergantian aja lah. Selama lu dari 2020 sampai sekarang 2026, ada pengalaman yang paling berkesan nggak selama investasi di saham? Ini pengalaman paling berkesan di saham. Kayaknya sih kalau satu emiten yang paling lekat sih ya Goto itu, karena tuh dulu ngerasa punya euforia sama sahamnya. Karena mungkin nggak ngalamin IPO-nya saham-saham perbankan, nggak ngalamin IPO-nya saham-saham consumer good yang udah bagus, yang udah gede-gede kan saat itu. Waktu karena angkatan pandemi, satu IPO yang paling besar itu kan waktu itu Goto kan. Iya, benar. Jadi udah mah pakai produknya, kenal baik sama produknya, beneran pakai Gojek, pakai Tokopedia. Akhirnya punya ikatan emosional sama sahamnya. Yang ternyata nggak boleh gitu. Dulu kan selalu dibilang beli saham yang kita pakai. Ternyata saham yang kita pakai itu nggak berarti sahamnya harganya akan diapresiasi. Dan dulu cuma emosional doang tanpa membaca prospektus Gotonya jauh lebih lanjut. Padahal dari awal mereka udah bilang di beberapa tahun awal nggak akan ngasilin keuntungan kan. Padahal dari awal dia udah nge-state itu, tapi karena emosional jadinya nggak apa-apa, gue believe sama nih, gue tungguin lah. Ternyata ya kalau kayak gitu jadinya duit kita ketahan kan gitu. Kalau Bagger pernah nggak? Bagger beberapa kali sih. Berapa kali ya? Tahun lalu ada beberapa yang dapat Bagger juga. Ya itu salah satu yang Bagger apa tahun lalu ya, baru ingat. Ya ada beberapa yang dapat Bagger. Ya itu. Nah itu dulu tuh nggak pernah dapat Bagger, alasannya karena terlalu cepet take profit juga. Nggak kayak ini udah untung nih, biasa rugi terus pas untung Nggak kuat nahan ya? nggak kuat nahan. Sekarang tuh udah selama story-nya masih berlanjut, didiemin dulu aja dan dipasang trailing stop aja. Jadi selama nggak nyentuh kan nggak kejual gitu. Iya. Oke, kalau di fundamental ini ada game sih sedikit ya, soal this or that. Jawab spontan aja. Ya. Kita minum dulu. Jujur saya agak deg-degan sama pertanyaan-pertanyaan, tapi ternyata terlewati aja ya. Terlewati lah. Santai. Terlewati aja. Kalau ada yang salah ya belajarnya sama Michael Yo aja guys, jangan sama gua guys. Sama Rifan Kurniawan. Iya. Yang lebih banyak ilmunya di Skartes. Kalau mau belajar stand up, iya. Saham blue chip atau second liner? Untuk sekarang lebih banyak di second liner. Second liner ya. Ya. Nonton YouTube atau TV? YouTube. Nonton terus ya? Iya, karena kita bisa cari apa yang kita pengen kan. Lu biasanya nonton apa? Kalau YouTube. Paling sering sih konten komedi sih. Konten teman-teman stand up tuh buat jadi hiburan lah. Sama ya ternyata stand upper juga nonton stand up yang orang lain ya? Oh iya, enggak, tapi lebih banyak konten podcastnya. Oh. Dengerin obrolan atau
Karena saya pernah ngetir nih, macet, dengerin podcastnya Gita Wirjawan. Pusing. Udah memacet, ini pusing banget kayak aduh, nggak ngerti. Jadi akhirnya sekarang kalau lagi nyetir tuh cari konten komedi aja biar jadinya di jalan tuh lebih fun gitu. Tapi kalau lagi mau cari tahu informasi tentang pasar modal selalu nontonin podcast keuangan juga. Yang paling sering ditonton ya Korifan tuh jadi acuan banget lah. Dia nampil dimanapun kita nonton aja. Karena siapa tahu dia ada spill saham yang bagus kan, jadi bisa ini nih. Udah cari Korifan. Kayaknya nanti perlu deh kita ngobrol bareng tuh. Ada Korifan, ada Michael Jo, ada Yuda Keling tuh. Nah, saya tim yang ngecatat semua ticker yang mereka sebut. Catat cari gitu. Iya. Baik, kan tadi kan juga banyak melihat story-story dari industri, dari emiten. Berarti sering baca berita juga dong? Iya. Saya tuh akhirnya ngerasa dulu tuh baca berita cuma headline-nya doang. Yang muncul di Twitter. Sekarang tuh akhirnya langganan beberapa kanal berita karena pengen tahu apa sih yang lagi terjadi. Sampai langganan ya? Langganan. Biar kalau baca berita nggak banyak klik ini untuk menghilangkan iklan. Capek udah kita langganan aja lah. Langganan. Banyak kan finansial? Ada yang finansial dan politik juga. Karena ternyata di pasar modal satu hal yang paling penting itu bukan cuma baca chartnya, tapi memang kita harus tahu apa yang terjadi di dunia kan. Ini berkaitan banget sama keputusan investasi kita. Kalau misal di tahun ini Pak Purbaya nggak naikin cukai, itu kan berpengaruh sama saham-saham rokok. Yeah. Tapi kalau kita nggak baca berita, kita nggak tahu itu terjadi, jadinya clueless gitu di pasar lah. Jangan sampai clueless lah. Okay. Kalau nanti sudah pensiun nih, udah tua gitu, pilih hidup di desa atau di kota? Di kota. Di kota ya? Iya, saya anak mall, saya suka banget mall. Saya ngeliat sawah kayak aduh, kotor banget nih kalau kayaknya ya. Saya tuh kan nenek saya di kampung ya. Di Padang, tapi bukan di Padang kotanya, dia di namanya Lubuk Alung. Itu jam 7 udah kosong. Jam 7 malam maksudnya? Jam 7 malam udah kosong. Sepi? Iya, pusing saya. Karena di Jakarta biasa jam 7 malam itu bisa masih berkegiatan. Masih lah jam 7 malam. Atau jam 7 malam kita mau apa, bisa GoFood. Iya. Di sana tuh kosong, jadi kayak jam 7 malam udah harus tidurnya kayak nggak terbiasa aja sih. Jadi lebih. Masih ada nenek di sana ya? Rumahnya masih ada. Gitu. Berarti mati kutu kalau hidup di desa gitu ya? Mati kutu, bingung kan karena terbiasa hidup di Jabodetabek kayaknya ya. Jadi ya pergi ke kayak desa gitu, itu tuh menyenangkan di 1 minggu awal mungkin. Setelahnya udah pusing kayak ngapain lagi ya? natap sawah lagi. Intuisi atau logika? Intuisi ya? Iya, karena nggak bisa dipungkirin semua saham itu kan intuisi atau logika ya? Tar dulu deh. Tapi ada intuisinya sih di saham tuh. Tetap ada ya, feeling gitu ada ya. Tetap ada, tetap main lah. Karena sebenarnya kan semua chart dilihat sama semua orang sama kan. Tapi kenapa ada jual beli? Ada orang yang ada jual beli, kenapa ada orang yang punya conviction akan naik, ada yang turun, kan itu mainnya di intuisi ya. Kayaknya intuisi, dan mungkin karena stand up comedy juga semuanya tuh di panggung tuh kita harus sudah percaya kalau ini lucu gitu. Dan itu kan berarti harus ada kepekaan dan intuisi kita kalau emang kita tahu ini bakal lucu gitu. Kayaknya karena punya pekerjaan lain di bidang komedi tuh intuisi penting banget lah. Kita bisa membaca penonton, kayaknya ini bukan sesuatu yang dinikmatin sama mereka, jadi harus shifting gitu sama materi yang lain. Stand up atau nyanyi? Stand up lah. Saya tuh nggak bisa nyanyi, saya nggak ngerti nada. Buat saya tuh do re mi fa sol la si do tuh cuma beda tulisan doang. Ternyata do tuh beda sama re gitu. Nggak tahu. Stand up tuh
sampai sekarang saya kalau ditanya pekerjaan apa yang paling menyenangkan, buat saya itu stand up comedy. Karena tuh pekerjaan yang secara apresiasinya langsung. Beda kalau misal lagi main sinetron atau main film, itu kan ada proses syuting 6 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian baru tayang dan baru dapat apresiasinya setelah itu. Tapi kalau stand up hari ini nampil, di depan saat itu juga udah ada reaksinya kan. Jadi jauh lebih membahagiakan secara pekerjaan itu stand up comedy. Kalau stand up itu, kalau lu udah merasa lucu tapi penontonnya nggak senyum, nggak ketawa, itu gimana sih rasanya? Sedih lah. Sedih ya? Paling sedih tuh kalau udah nggak lucu belum dibayar, aduh nagihnya nggak enak. Nah sekarang bayarnya di depan aja lah, kalau nggak lucu langsung pulang. Oh gitu ya? Tapi stand up nggak lucu tuh sama kayak trading pasti loss. Itu resiko yang pasti kita hadapin di pasar modal, itu resiko yang pasti kita hadapin di panggung. Tapi kan cara meminimalisirnya kan. Kalau di trading kita meminimalisirnya dengan cara ya dari awal udah cari tahu emitennya, cari tahu growth story-nya apa. Dan kalau di stand up juga sama, kita perlu tahu dulu nih Audiensnya siapa, audiensnya kayak siapa, gitu ya. Umurnya berapa, karena umur dan audiensnya siapa tuh menentukan gimana cara kita bawa di atas panggung. Nggak mungkin kalau audiensnya umur 40 tahun ke atas terus kayak nama gue Yuda, gua eluh ke bapak-bapak, ini udah beda kan. Tapi kalau ke kampus kan bisa lebih nyantai kan gitu. Dan pemilihan materinya juga harus yang relevan sama penontonnya. Kalau di audiens kampus ngomongin cinta-cintaan mungkin masih masuk, tapi kalau di main hall gitu. Di main hall ngomongin cinta-cintaan nggak pas deh gitu. Iya. Tapi menarik ya, stand up yang ngomong soal finansial kan nggak banyak ya? Iya. Dan semoga aja nggak banyak sih, biar jobnya ke saya doang sih. Iya, kan nggak banyak gitu. Dan enaknya stand up itu semakin homogen penontonnya makin mudah. Oh gitu ya, makin mudah ya. Makanya orang tuh banyak yang bilang, lu stand up tentang pasar modal bukannya susah, malah sebaliknya itu tuh mudah karena kita tahu apa yang kita tertawakan bersama. Karena misal kemarin kayak tadi kayak yang wah ini kita jual malah naik kayak gitu-gitu ya. Kan semua orang ngalamin atau ada sosok-sosok yang memang di pasar modal dijadikan objek komedi dan lucu misal gitu. Ya misal kalau kita ngomongin soal Pak Ustadz Yusuf Mansur. Kalau di audiens umum itu sosok sebagai penceramah, pendakwah. Tapi kalau di audiens pasar modal, kita ngeliat kiprah dia di pasar modal pernah ngomongin saham apa aja kan, jadi beda kan gitu. Jadi semakin homogen audiens itu justru semakin mudah. Ya? Misal waktu itu aku pernah stand up di auditor, itu semuanya penontonnya auditor. Dan itu ya udah tinggal ngomongin apa yang jadi keresahan mereka, dan semua orang punya keresahan yang sama. Beda kalau kita nampil di acara terbuka, ada yang kerjanya A, kerjanya B, kerjanya C, itu susah buat dapat satu keresahan yang samanya kan. Tapi kalau audiensnya udah homogen, udah lebih mudah. Sepeda atau lari? Nggak dua-duanya lagi. Nggak dua-duanya. Saya tuh pernah, ini nih gara-gara temen saya ngajakin sepeda dari Citayam ke Lenteng Agung, itu berapa kilo ya? Oh jauh juga ya Citayam. Itu 8 stasiun, jadi 20 kilo lebih. Habis itu saya nyerah nggak mau naik sepeda lagi. Sepeda saya pensiunin. Sepeda apa sih? Sepeda yang kecil atau yang gede? Road bike oke lah, segitu nggak jauh. Saya tuh biasa main-main, cuma deket-deket lah. Dia hajar langsung itu, pantat saya nyerah. Sakit bang. Akhirnya udah nggak mau lagi. Dan saya tuh nggak suka lari karena kayak terlalu terburu-buru gitu. Kayak kenapa harus lari, kan bisa jalan kaki. Jadi saya kalau lagi ke GBK, saya tuh jalan kaki muter. Karena lebih bisa menikmati dan lebih bisa sambil mikir sih. Kalau bisa jalan, kenapa harus lari? Iya. Dan ini saya tuh sering, dan ini kayaknya ada penelitian ilmiahnya deh. Kalau kita lagi stuck sama satu ide, kalau kita tetap duduk dan diem aja, itu nggak akan dapat
insight baru. Oh, justru gitu ya. Iya, tapi kalau kita sambil jalan mikirnya tuh memicu otak kita untuk mencari informasi baru dan mencari insight baru gitu. Jadi sering kalau lagi emang lagi nulis materi stand up terus stuck nih, ya udah mutusin buat jalan sambil mikir-mikir, oh ternyata bisa ke sini ya gitu. Dan itu kalau nggak salah cari aja penelitiannya. Ada sih penelitiannya. Saya baca sekilas doang kalau nggak salah, tapi itu benar, itu berlaku di saya sih. Berarti seneng jalan kaki dong? Seneng jalan kaki. Dan lebih seneng jalan kaki di luar dibanding di treadmill. Oh iya. Karena jadinya kayak terlalu monoton. Kalau di luar tuh ya kita ngelihat banyak orang, mungkin interaksi sama orang lain juga, dan jadi jauh lebih enak aja. Rutin berarti jalan kaki? Sempet rutin kalau memang lagi pekerjaannya juga lagi nggak terlalu banyak tuh sering banget rutin. Dulu sering dianggap aneh, kayak saya tuh sering jalan kaki dari rumah ke mall. Itu rumah lewat Depok kan ya? di Citayam ke Margo City tuh jalan kaki. Itu jauh ya? 12 kilo. Jalan kaki? Jalan kaki 1,5 jam. Pulang pergi? Biasanya jalannya doang, habis itu pulangnya naik ojek. Oh. Atau naik kereta. Itu emang niat jalan kaki atau nggak punya ongkos? Nggak punya ongkos sih. Dulu itu jalan kaki, saya tuh tahu kenapa saya suka banget jalan kaki. Karena dari SMP ongkosnya terbatas. Jadi sering untuk mengakali biar nggak keluar duit banyak, itu jalan. Misal naik kereta dari stasiun Citayam ke stasiun Depok Lama. Dari Depok Lama ke sekolah, bisa naik angkot, tapi mutusin buat jalan. Jadi emang suka jalan, terbiasa untuk jalan. Terbiasa jalan ya, akhirnya terbawa sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan bukan pekerjaan, aktivitas yang menyenangkan jalan kaki itu. Sendirian tuh? Ayah lebih suka sendirian sambil dengerin, jarang sambil dengerin lagu. Oh, nggak pakai. Iya, murni earbuds, pengen mikir aja. Nyari-nyari ide untuk stand Nyari-nyari up ide, gitu ya? saya sambil mikirin apa yang kita mau pikirin aja. Seru deh, cobain. Coba dari sini ke Citayam. Ini bahkan Saikoji tuh sekarang lagi ada bikin gerakan jalan kaki bareng deh, 30 menit sehari. 30 menit sehari kan paling cuma berapa? 2,5 kilo, 3 kilo lah paling cepat. Ya lumayan. Enggak juga dari Citayam ke Margo gitu. Ya, saya tuh ya lumayan dan seneng jalan yang punya tujuan. Pengen satu dari titik A ke titik B. Itu pengen, tapi kalau jalan doang ngelingker tuh kadang lebih nggak suka. Lebih suka yang ada kayak gitunya. Ke tempat apa gitu jalan. Dari rumah ke kafe udah lihat nih, oh ternyata nih 8 kilo, coba jalan aja. Jadi lebih ada targetnya gitu. Iya. Daripada yang cuma sekedar jalan hanya untuk jalan gitu ya. Iya, Ya misal kan? yang di GBK tuh sesekali doang, kalau emang lagi ada yang ngajakin aja. Tapi lebih sering jalan karena pengen ke mana gitu. Oke. Terakhir, satu kata untuk pasar modal Indonesia. Satu kata buat pasar modal Indonesia, to the moon. Asik. Pak Purbaya, Udah, berbahaya banget. Pak Purbaya bilang to the moon, kita believe sama dia aja. Demikian tadi obrolan menarik saya dengan Yuda Keling. Banyak sekali insight yang kita dapatkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih. Saya Mas Hirom. Saya Undur Yuda. diri. Dadah.